Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video tip ya buat teman-teman, terutama buat pemula ya, buat yang mau beli-beli barang-barang bekas di Ereking, terutama di karburator dulu ya. Karena kita tahu ya teman-teman, untuk barang-barang Ereking ini ada harganya loh, walaupun bekas ya. Bahkan bisa dibilang barang bekasnya kadang untuk beberapa item lebih mahal dibanding barang baru. Makanya kalau ente semua perhatiin ya, sekarang di sosmed atau di mana gitu, sekarang Ereking udah banyak yang bukan banyak sih, nggak sedikit yang hilang gitu. Apalagi kalau Ereking masih original. Sekarang maling juga sekarang, kalau ada Honda Beat sama Ereking orisinil yang diincar pasti Ereking yang orisinil, karena barangnya juga kan tinggi-tinggi, barang-barang copotannya mahal-mahal kalau Ereking. Makanya hati-hati buat teman-teman yang punya Ereking, terutama Erekingnya original. Juga kalau mau beli spare part original, perhatiin dulu barangnya. Di sini saya kasih garis bawah ya teman-teman, namanya barang bekas memang wajar kalau ada minusnya. Wajar, namanya barang bekas ya, kita bukan beli barang baru. Barang bekas ada minus, wajar. Cuman tanda kutip lagi, minusnya juga harus wajar. Jangan sampai minusnya nggak wajar. Kenapa? Karena ente udah beli barang dengan harga yang lumayan, minusnya banyak, ujung-ujungnya jajan lagi, jajannya nggak sedikit. Kalau nggak dijajanin, nanti performanya ke motornya kurang enak. Makanya saya jelasin dulu ya ke teman-teman, bukan berarti kalau beli barang bekas tuh harus yang full bagus ya, enggak begitu. Namanya barang bekas pasti ada minusnya lah, pasti ada minusnya. Cuman ya gitu, minusnya juga harus yang wajar lah ya, wajar minus pemakaian atau minus apa gitu. Jangan yang berat-berat, kalau kebanyakan minusnya kasihan yang belinya, terutama yang belinya awam, udah awam, kagak tahu barang, nggak bisa nyeting. Yang ada motornya nggak enak, nantinya ujung-ujungnya pasti motornya nggak enak aja. Ya, untuk video ini disponsori sama si Oteng ya teman-teman, si Dadan. Mungkin pemain Ereking udah pada kenal lah masih Dadan. Kalau teman-teman mau butuh spare part bekas, bisa langsung kontak si Dadan ya. Insya Allah kalau lewat dia quality controlnya bagus. Jadi sebelum dikirim ke ente dicek dulu, terutama kalau misalnya dia ngirimnya ke saya ya, atau ada konsumen ngeresor ke saya, dia kirim ke saya pasti QC nya double. Atau teman-teman mau langsung beli ke Dadan juga silakan aja. Oke, ini teman-teman, ini ada karbu punya konsumen ya. Dia ngumpulin spare part untuk mau di restore di saya, dan ini beli karbu sendiri. Dia belinya sekitar setahun yang lalu katanya. Ya, belinya ini di online shop, di Bukalapak apa di Shopee ya. Harganya terakhir dia beli katanya 500 sampai rumah 525. Nah, sekarang saya kasih tipnya ke teman-teman kalau misalnya ente mau beli karbu bekas ya. Ya, untuk karbu bekas ini serinya 3K ya teman-teman. Ini bukan 29N atau seri 4Y2. Ini seri 3K tapi copotan bawaan motor. Untuk seri yang lain kayak 29N atau 4Y2 ya sama aja, beda-beda tipis lah, cuman harganya dia lebih tinggi. Ini tipnya yang pertama teman-teman, kalau misalnya beli karbu bekas, perhatiin motornya ente mau nempelnya di mana. Di motor standar, maksudnya pakai kabel gas standar apa kabel gasnya bukan standar. Kalau misalnya ente pakai kabel gas standar, lu jajan lagi nih ininya nih. Nih, mulai dari sini aja ya. Ini dari kepalanya nih. Kalau misalnya ente kabel gasnya standar, ente butuh ininya. Nah, sambungan yang di sininya nih. Kalau yang masih ori kan ada ya. Nah, itu kalau misalnya ente nyari nggak ada yang jual, bro. Beli pipanya doang itu kagak bisa. Soalnya kan itu dia dikeling di sini. Jadi ini buat nyapotnya juga, ini kelingannya dirusak. Jadi perhatiin kabel gasnya. Ente kabel gasnya modelnya standar kayak pakai pompa oli di cabang gitu, apa kayak model-model udah modifan. Kemudian ente cek nih apa venturinya ya. Kalau ngecek venturi harus pakai, cuma nggak usah dicek pakai kayak begini, udah kelihatan tuh standar tuh, tebal tuh. Kalau ente ngecek secara kasat mata ya, kalau mau pakai alat bisa, cuma kalau pakai alat ketahuan ini udah reameran atau belum.
Selanjutnya cek bagian dalamnya, bagian skepnya. Keras nih skep ininya nih. Ini skep kalau yang bawaan motor warnanya kuning, ada logo di sini. Nah tuh ada gambar Mikuninya di sini ada. Tapi ente jangan salah juga, misalnya ente beli karbu bekas, kok skepnya warnanya begini, bukan kuning. Tanya penjualnya, ini karbunya bawaan motor atau spare part gitu. Kalau misalnya karbunya bawaan motor, skepnya biasanya kuning. Tapi kalau misalnya karbunya spare part, begini skepnya. Nah kalau misalnya ketemu skepnya begini dan kata penjualnya spare part, dia beli dari baru gitu. Ini juga asli, sama aja, nggak masalah. Cuman buat ngebedainnya gitu aja. Biasanya kalau spare part warnanya silver terang begini. Kalau yang bawaan motor kuning, logo di sininya. Kemudian per ya teman-teman. Nah kalau misalnya ente nemuin per yang udah potongan udah gitu mah gampang, itu penting kali tarik aja biar agak panjang. Yang penting pernya jangan kebesaran. Nah masuk begini. Kalau pernya terlalu besar nggak masuk. Nggak apa-apa kalau misalnya ente beli karbu bekas ya King, pernya udah dipotong, tinggal ditarik aja. Nah yang paling penting di bagian atas nih, jarum skep nih. Jarum skepnya bengkok, pantasan tadi agak keras ya. Nah, kalau bengkok ini tinggal ditekuk aja, dorong pelan-pelan, awas patah. Ya namanya barang bekas. Tadi saya bilang nggak apa-apa ada minus, wajar ada minus, cuman minusnya masih dalam tahap wajar, gitu. Namanya pemakaian gitu ya. Ini kalau bengkok ini biasanya waktu masukin ke sini ke karbu, si ujung ininya belum ketemu nozzle, udah diteken dari atas, udah dipaksa, bengkok jadinya. Yang penting di jarum skep, jarumnya harus asli. Biasanya kalau yang asli ada kode di atas. Tuh, ada kode. Nah, satu. Yang kedua, perhatiin konturnya nih, teman-teman. Nih, lihat nih konturnya tuh. Kalau yang asli kan agak tumpul ya di ujungnya. Jangan sampai anda nemuin jarum skep ininya udah ditipisin, udah diamplas gitu, udah kecil gitu. Meskipun ininya asli, tapi kalau misalnya ininya udah ditipisin, udah dikecilin begini, udah kena amplas gitu, nanti ente nyeting spuyernya kerepotan. Karena apa? Karena udah nggak bisa ente pakai mainjet ori. Standarnya King mainjet 150, jarum skepnya ini skepnya ketiga. Kalau ini dikecilin, ditipisin, ketika ente pakai mainjet 150 kebasahan motornya. Kalau di motor standar ya karena lubangnya ini udah kecil, jarumnya udah kecil, jadi semburannya meskipun mainjet 150 jadi banyak. Nah, perhatiin di ujung sininya nih, asal jangan diampas-ampas aja. Ini Jepang loh bro, ente kalau beli ini harganya spare part ya kasih Andre sekitar 100.000 lebih ini, made in Jepang. Makanya hati-hati di jarum skepnya. Nah, kalau misalnya jarum skepnya ente udah dikecilin, udah diminusin, kan ente jajan lagi di motor. Bisa nggak mau jajan lagi, setting lagi spuyernya. Nah kalau ketemunya sama yang awam, bisa ente setting spuyer, belum tentu bisa kan. Makanya hati-hati, perhatiin di jarum skepnya. Yang selanjutnya teman-teman, nih cek nih bagian luar ya. Nih di sini nih, di saran angin di dalam ada per, dicek ada nggak pernya. Soalnya kalau nggak ada pernya, nanti saran anginnya rubah-rubah terus. Kemudian cuk, kalau cuk mah gampang, ente lihat nih dari sini nih. Nih, tarik ininya, kebuka nggak? Tuh, kebuka kan. Kalau misalnya ininya nggak main, di sini ada per, buka-buka, tarik pernya, biar lebih enak. Udah, kalau bagian luar mungkin segitu aja. Oh sama ini nih, perhatiin di sini, nih air jet nih. Nih, sekarang lagi musim, motor-motor standar dibor ini dibesarin. Kebanyakan nonton YouTube itu, korban YouTube bro. Saya ngasih tahu aja, kalau misalnya motor ente standar, jangan coba-coba ininya digedein, air jetnya dibesarin ya. Karena pantar motornya kering terus, atasnya kering terus. Ini kan langsung tembus ke sini ke main jet. Standarnya kecil banget ini lubangnya. Kadang ada yang sampai tuh kecil tuh standarnya tuh. Kadang ada yang sampai dibor digedein. Ya kalau buat di motor mainan, di motor kompetisi sih sah-sah aja. Cuman kalau buat di motor harian mah jangan. Soalnya kan kalau motor harian main jetnya juga kan nggak akan gede. Beda kalau misalnya di motor-motor kompetisi. Motor kompetisi kan main jet kan gede-gede gitu kan. Kalau di motor harian ente air jetnya dibesarin, atasnya kering terus motor.
bahaya ke motornya, bisa ngejim. Nah kalau udah nemuin kayak gitu, ininya udah dibesarin air jetnya, saya saranin retur karburatornya, mending dikembaliin aja karbunya. Soalnya kalau ditutup, dilem, motor malah nggak enak. Jadi ente harus ngelubanginnya kecil banget tuh, kan susah mata bornya tuh. Jadi kalau udah ente nemuin ini udah dimodif air jetnya dibesarin, kembaliin aja karbunya. Yang selanjutnya bagian dalam ya teman-teman, bagian mangkok. Nih perhatiin nih baut mangkoknya nih. Nih lihat, ini kan baut mangkoknya masih pada asli ya, belum tembus-tembus. Kan ada air yang suka pada tembus-tembus ya. Kalau misalnya ente dapetin mangkok karbu air bautnya udah pada tembus, sudah double mur begitu, hati-hati. Ada kemungkinan melenting. Saya nggak bilang yang ditembus pakai baut gitu pasti melenting ya, enggak, cuman ada kemungkinan itu bisa melenting. Kenapa? Karena kalau terlalu kenceng bisa melenting. Tapi ente juga jangan ketipu. Ini kan masih asli, ini yang masih asli juga bisa melenting bro. Saya udah sering nemuin ininya belum tembus tapi ininya masih asli gitu ya, tapi karbunya posisinya rembes terus, bodinya melenting. Makanya saya kasih saran ke teman-teman, kalau misalnya mau ngencengin karbu, ini kan bautnya 4, jangan kenceng-kenceng, jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu krek gitu, jangan, biasa aja. Kalau misalnya pelampungnya benar, packingnya benar, ente ngencengin biasa aja juga, nggak terlalu kenceng juga nggak bakal rembes kok, kering insya Allah. Ya sekarang kita buka ya teman-teman. Ya dalamannya nih ente lihat nih, kalau mangkok asli dia ada kodenya tuh. Nah asli ini mangkok. Nih perhatiin pipa ininya nih, kadang yang namanya pemakaian ya, masa pemakaian, kadang si pipa ini ya entah kesenggol atau gimana atau aus, kadang suka turun. Nih kalau misalnya ininya turun ke bawah, walaupun pelampungnya tingginya normal, pelampung ereknya tingginya 2122. Kalau misalnya biarpun pelampung ente tingginya normal, kalau ininya ketekuk atau turun atau aus ujungnya, bensin keluar terus dari sini, ngecerak terus. Ngobatinya gimana? Gampang, tarik aja ininya. Nih, pakai kunci, pakai apa? Tekuk ke atas sedikit. Nah. Jadi nggak ngucur lagi di sini. Nah, yang selanjutnya ya teman-teman, nih buat yang awam aja deh ya. Maksudnya ngeceknya biar gampang. Perhatiin tinggi pelampungnya nih, lihat pelampungnya tuh, ada yang aneh nggak ini pelampungnya? Pelampungnya ini tinggi ya, tinggi ini nggak normal tuh kalau ente lihat ya. Ini efeknya apa ini kalau misalnya pelampungnya begini? Motor lu panas terus, motor lu panas. Kenapa panas? Karena nih si pilotnya menjauh dari bensin. Kan kalau pilot makanya disebutnya angin, karena dia ngisepnya yang angin, nggak kena bensin kayak main jet. Kalau main jet kan kerendam bensin, beda tuh sama pilot mah tuh. Tuh jauh kan. Nah, kalau misalnya pelampung erek ini kan tingginya 2122. Kalau misalnya lebih tinggi dari standar pabrik, efeknya si ini menjauh dari bensin. Kalau ini menjauh dari bensin, ngisapnya sedikit. Jadi meskipun ente pakai pilot jet segede lubang semut, tetap aja kering motornya. Kenapa? Karena pelampungnya nggak beres. Cek tinggi pelampungnya. Kemudian ente cek nih
jarum pelampungnya nih. Ini kebetulan yang ini jarum pelampungnya masih asli ya, ada tali pocongnya. Untuk ngeceknya gampang, ini masukin selang sini, ente tiup, mainin ininya. Kalau misalnya ente tarik ini ke atas, ente tiup masih keluar angin, berarti ininya nggak, nutupnya nggak rapet atau ada kotoran. Ya tinggal dibersihin aja sama ente bro. Ya untuk packing nih, packingnya asli nih, packing karbunya. Selanjutnya ente cek ini nih ya teman-teman, nozzle. Nah, untuk cara ceknya ya gampang, tinggal dikencengin aja. Cuman kalau untuk ngeceknya jangan langsung dikencengin, ente kendorin dulu. Takutnya ini udah kenceng, ente kencengin ntar masalah ya. Kendorin dulu ininya. Nah ini kan kendor tuh, coba ente kencengin, dia bisa kenceng apa enggak, apa dol. Nah kalau ini kan bisa kenceng, berarti ulir sininya tuh masih bagus, jadi aman ya kalau untuk di berat nozzle-nya. Perhatiin nozzle-nya, kalau yang asli ada kodenya. Nah tuh ada kodenya kan, kalau yang asli. Lihat lubang-lubang ininya nih tuh, kalau yang asli ya kasih kecil, cuma segini. Takutnya nanti ada modif, ada tambah-tambahan gitu, nanti paling efeknya di nyetingnya doang rada-rada susah. Kalau untuk main jet sama pilot jet ya teman-teman, kadang nggak sesuai dengan angka bawaan pabrik gitu, bawaan standarnya pabrik. Itu mah nggak jadi soal, nggak masalah, karena ya namanya barang bekas, wajar kalau misalnya kadang user yang pertamanya udah diganti, misalnya standarnya 150, misalnya udah diganti jadi 160 atau 170, ya nggak apa-apa, itu mainnya tinggal beli aja main jetnya sesuai kebutuhan motor ente. Yang penting perhatiin di nozzle-nya. Yang pengaruhin bensin terutama nih main jet, nozzle, sama jarum skep. Ini yang vital nih, jarum skep. Karena kalau misalnya ini udah diamplas-amplas, udah dikecil-kecilin, motornya agak-agak repot nyetingnya. Bukan repot, maksudnya main jetnya dengan ukuran pabrik nggak akan ketemu kalau udah dikecil-kecilin gitu. Oh ya tambahan nih, perhatiin ini ya nih. Oh, oplaknya tuh banyak tuh. Oh. Ini di atas nih. Ya, kalau ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efek ya. Kalau buat motor-motor standar mah gitu, buat motor-motor yang mesin-mesin restorasi standar harian mah nggak masalah sih. Cuman kalau buat motor-motor mainan kadang ada beberapa mekanik nggak mau kalau rumah jarumnya udah oplak begini. Kenapa? Karena nanti di putaran tinggi dia goyang nih. Ini nozzle. Oh, goyang. Emang kalau buat ente yang masih dipakai untuk warawiri, touring, harian, nggak apa-apa. Jangan diambil pusing ya, namanya barang bekas pasti ada minusnya. Nah untuk tip terakhirnya ya teman-teman, ini kan karbu udah dicak-cak ya. Nah ente rakit lagi seperti semula. Tadi ente lihat ya pelampungnya ini apa kayak yang tinggi, jadi kayak keluar dari standar pabrik. Rakit seperti semula, pelampungnya kasih 21 atau 22. Rakit sama ente cek rembes apa enggak. Kalau misalnya di sininya rembes, masih ada basah-basahan, ini harus kering banget nggak? Harus. Nggak ada toleransi, harus kering, bener-bener kering banget. Oles aja begini. Kalau misalnya di jari ente ada basah, ada agak-agak bocor-bocor halus gitu, ya berarti rembes karbunya. Kalau misalnya ente ngetesnya dengan keadaan pelampung begini nggak rembes, maksain gitu ya, nanti efeknya di motor panas, pilotnya nanti jadi ngaco, jadi nggak bener hitungan pilotnya. Jadi setel dulu pelampungnya, balikin ke standar pabrik, mentoknya di 23 ya teman-teman. Kalau misalnya ente nyetel pelampung nih kan pabrik 21 22, ente petokin sampai 23, jangan lewat dari 23. Kalau misalnya ente setel ini pelampung sampai 23, di sininya masih rembes, kayaknya bodinya melenting. Nah kalau misalnya body melenting itu kembali ke ente. Kalau ente punya kemampuan untuk ngebenerinnya, silakan benerin. Nah untuk cara ngebenerinnya lihat video saya yang lain. Kalau misalnya ente nggak bisa,
mending balikin aja daripada you maksain motor pakai setelan setelan pelampung yang tinggi begini. Yang tinggi begini kalau diukur sekitar 26 atau 27 ini. Kalau tetap maksain dengan tinggi pelampung 26 27 kayak begini ya, motornya panas, saya jamin panas. Mau ente kasih pilot 25 30 35 40 pasti panas pilotnya. Soalnya kenapa? Karena yang bermasalah bukan di kurang pilotnya, tapi bensinnya sedikit yang ada di mangkok karena pelampungnya terlalu tinggi. Itu yang jadi masalahnya. Jadi kalau ente nggak punya kemampuan, kembalin aja karbunya ke penjualnya. Tapi kalau bisa benerin, silakan benerin sendiri. Untuk cara benerinnya, lihat video saya yang lain udah pernah saya bikinin tuh di karbu rakyat yang melenting. Tapi jangan lupa ya teman-teman, si jarum ininya harus natak dulu ke sini nih, dan packingnya bener gitu, packingnya packing asli gitu, nggak sobek nggak apa gitu ya. Jangan sampai ente nyetel tinggi pelampung kok masih rembes mulu, biangnya adanya di sini, di jarum pelampungnya atau di packingnya yang sobek. Jadi pastiin dulu jarum pelampung sama packingnya sehat, baru ente setel pelampungnya. Kalau semuanya udah oke, sehat, masih rembes aja, bodinya ini melenting. Cuman kalau misalnya ininya masih asli ya, belum ditembus-tembus gitu, biasanya sih jarang. Tapi ada juga yang melenting, karena saya juga pernah dapetin yang belum di double baut ternyata udah melenting dalamnya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini, untuk tip buat teman-teman, terutama buat yang awam yang mau beli karbu air king second ya. Oke segitu ya teman-teman, terima kasih atas waktunya.